28 September 2018, bumi Palu digegarkan oleh tsunami dan gempa berkekuatan 7.5 skala Richter. Lebih 4,000 jiwa terkorban dan ratusan ribu lagi hilang tempat tinggal. Kota Palu diterjang tsunami setinggi 6 meter dengan ribuan manusia lenyap di telan bumi. Tragedi ini merupakan bencana yang paling dahsyat selepas tsunami Aceh 2004. Pas gempa pertama itu saya langsung keluar. Saya keluar dari pinggir jalan itu, orang sudah baku tabrak semua. Kemudian saya di jalan teriak, dengan masyarakat di sini teriak, air naik, air naik, air naik, air naik. Segera ke belakang, lari ke belakang, begitu. Bencana ini menyedarkan saya bahawa alam tidak pernah menjadi sesuatu yang mampu kita kuasai, apalagi untuk kita takluki. Terus saya lari ke rumah yang di pantai itu, saya cari anak saya. Sampai di sana sudah gelap, jadi saya tidak bisa masuk lagi ke lokasi karena sudah ada polisi di situ dan banyak mayat-mayat sudah. Akhirnya Davina kini tinggal sebatang kara selepas tsunami meragut ke semua ahli keluarganya. besok pagi saya datang ke Garuda sini cari pendeta, tolong doakan saya supaya saya kuat. Beliau yang pada ketika itu bekerja di luar kota Palu segera bergegas pulang untuk melihat keberadaan anak dan suaminya yang masih berada di rumah. Namun, harapannya musnah apabila rumahnya hancur ditelan bumi. Akhirnya saya kembali lagi ke lokasi. Sampai di lokasi, saya lari pulang. Saya bilang saya tidak mau mencari mereka di sini. Artinya kalau saya cari di tempat-tempat mayat, berarti saya berharap mereka sudah jadi mayat. Dengan semangat yang perlahan pudar, Davina tetap berusaha untuk mencari keluarganya, biarpun beliau sedar bahawa harapannya tipis sekali. Ternyata pada hari yang pertama, suami saya ditemukan sudah tidak bernyawa. Terus pencarian yang kedua, saya pergi lagi cari mereka di tempat-tempat pengungsian. Situ saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Apapun yang terjadi, tolong pertemukan saya dengan mereka. Pertama, orang tua saya yang perempuan didapat. Terus kedua, setelah saya bawa ke kuburan, anak saya Shalom didapat juga. Terus besoknya lagi tidak dapat apa-apa. Keluarga Davina antara 4,340 jiwa yang terkorban dalam bencana tsunami ini. Angka korban yang sangat meruntun jiwa. Dan di hari ketiga, Dion sudah yang didapat. Pada saat itu saya menangis. Saya bilang, Tuhan, seperti ini sudah yang Tuhan kehendaki dari saya. Mereka semua hanyalah titipan Tuhan. Dan saya harus kuat. Apapun itu, saya bilang Tuhan Yesus baik. Nama lengkap saya Kesha Olivia, tapi teman-teman saya biasa memanggil saya Kesha. Saya berumur 11 tahun. Rumahku di pinggir pantai dan sudah hancur karena air. Saat gempa terjadi, kami lari ke gunung dulu. Saya takut ketika gempa dan tsunami datang lagi karena banyak orang mati, sedih, dan kehilangan.
dan sekarang masih sering terjadi. Dan itu membuat keluarga dan teman saya takut. Saya akan lari jika gempa terjadi lagi. Terdapat salah seorang yang melihat ibu saya ketika gempa terjadi. Om Ahyar mengatakan bahwa mama saya lari ketika tsunami datang dan mama saya berpegang di tiang dekat Masjid Al-Maidah. Setelah tsunami terjadi, mama saya pun tidak diketahui. Begitu balik kiri kanan, orang sudah berlarian keluar dari rumah. Keluar dari rumah, saya cuma lihat pada saat itu getaran kayak palu ini kayak bergelombang seperti air. Nah, terakhir dia bergelombang, dia goyang. Dia tidak satu kali, dia mutar. Ini gelombang ini kayak mutar dia. Jambatan Palu, binaan ikonik kota Palu yang menjadi tumpuan bagi melihat pemandangan indah Laut Biru berlatar belakangkan pergunungan di Sulawesi Tengah, kini hanya dapat menyajikan panorama kemusnahan akibat gempa dan tsunami. Ketika gempa terjadi, jembatan tersebut roboh dan adikku pun lari untuk menyelamatkan diri. Ketika dia lari menuju Masjid Al-Maidah, adik saya terhantam tsunami. Setelah 3 hari, adik saya berhasil ditemukan mayatnya. Seluruh badannya membengkak dan terdapat ulat-ulat di matanya akibat membusuk. Seluruh keluarga saya pun menangis. Ini adalah sebahagian kecil kisah mereka dalam tragedi gempa dan tsunami Palu. Mungkin ada beribu lagi kisah yang tidak mampu saya ceritakan betapa dahsyatnya bencana ini. Sedarilah teman-teman, kita hidup di tanah yang kian menua. Selain menampilkan keindahan, tanah kita pun menyimpan mara bahaya. Kerana berdoa itu baik, tapi berdoa dan berusaha akan jauh lebih baik. Turut berduka cita atas negeri tercinta yang sedang berduka.